Manusia paling pemurah. Pada permulaan Islam, tepatnya pada zaman sahabat, sambil diniatkan iktikaf, orang-orang berkumpul di sekitar Ka'bah. Mereka saling berbicara tentang kebaikan. Suatu hari, ada 3 orang yang berdebat mengenai orang paling dermawan di antara kaum muslimin. Orang pertama berkata, manusia paling pemurah adalah Abdullah bin Ja'far. Orang kedua berkata, tidak bisa, manusia paling pemurah adalah Arobah al-Ausi. Orang ketiga berkata, kalian berdua keliru, manusia paling pemurah adalah Qais bin Sa'ad. 3 orang itu berselisih sengit. Suara mereka meninggi. Orang pertama kembali mengatakan dengan suara tegas, Abdullah bin Ja'far paling pemurah. Orang yang kedua membantah, tidak bisa, Arobah al-Ausi lebih pemurah. Orang ketiga tidak terima juga. Tak bisa disangkal, banyak orang mengatakan Qais bin Sa'ad adalah manusia paling pemurah. Orang ketiga tidak terima. Tidak bisa disangkal, banyak orang mengatakan Qais bin Sa'ad lah manusia paling pemurah. Perdebatan mereka bertiga menarik perhatian banyak orang. Akhirnya ratusan orang mengelilingi mereka bertiga. Orang-orang itu ingin tahu apa yang mereka perdebatkan. Setelah tahu duduk persoalannya, mereka memberi saran. Sebaiknya kalian temui satu persatu ketiga orang yang kalian anggap paling pemurah itu. Lalu ujilah mereka. Setelah itu kembalilah ke sini dan beritahukanlah kami apa yang kalian saksikan. Biar nanti kami yang memutuskan siapa yang paling pemurah. Lalu saran itu disetujui oleh ketiga lelaki tersebut. Lelaki pertama pergi ke rumah Abdullah bin Ja'far. Dia bertemu Abdullah di depan rumahnya. Saat itu Abdullah sedang bersiap hendak menunggang untanya dan pergi ke kebunnya. Lelaki pertama berkata kepada Abdullah, wahai anak paman Rasulullah, aku seorang Ibnu Sabil. Aku tidak mempunyai keluarga. Seketika itu Abdullah bin Ja'far turun dari untanya dan berkata, naiklah unta ini. Ia bisa menjadi milikmu. Dan juga ambillah kantong dan isinya yang ada di punggung unta itu. Lalu ambil pula pedang ini. Ini adalah pedang Ali bin Abi Thalib. Lalu lelaki pertama kembali ke Mekah dan membuka kantong yang ada di punggung unta. Ternyata kantung itu berisi pakaian dan uang dinar emas yang sangat banyak. Dan juga pedang milik Ali bin Abi Thalib. Lelaki kedua pergi ke rumah Qais bin Sa'ad. Saat itu, Qais sedang tidur. Dia ditemui oleh pembantunya. Dengan ramahnya, sang pembantu bertanya, Qais sedang tidur, apa yang kau inginkan? Lelaki kedua pun menjawab, aku Ibnu Sabil, tidak punya keluarga. Pembantu Qais berkata, ambillah kantong ini. Di dalamnya ada 700 dinar. Itu semua adalah harta yang aku miliki. Biarlah nanti aku beritahukan hal ini kepada Tuan Qais. Lalu pembantu itu mengajak lelaki kedua ke kandang unta dan memintanya untuk mengambil seekor unta yang disukainya. Setelah mengambil seekor unta, lelaki itu mengucapkan terima kasih kepada si pembantu. Lalu pergi menuju Masjidil Haram. Ketika Qais bangun, pembantunya itu mengabarkan perihal lelaki tadi kepadanya. Qais senang dengan apa yang telah dilakukan oleh pembantu itu. Dia berterima kasih dan mengganti uang 700 dinar yang diberikan kepada lelaki yang baru datang tadi. Lelaki kedua sampai ke Ka'bah dengan membawa unta dan uang sejumlah 700 dinar. Lelaki ketiga pergi ke rumah Arobah. Dia menjumpai Arobah di depan rumah saat Arobah hendak pergi ke masjid.
Arobah adalah seorang yang buta. Dia bergantung kepada seorang budak yang membantunya mengantar ke masjid. Lelaki ketiga itu berkata, "Wahai Arobah, aku Ibnu Sabil, dan aku tidak punya keluarga." Seketika Arobah menjawab, "Ambillah budakku ini. Dia adalah satu-satunya harta yang aku miliki." Setelah memberikan budaknya, Arobah berjalan dengan meraba-raba pada dinding-dinding menuju masjid. Sementara lelaki ketiga membawa budak yang didapatnya dari Arobah ke Ka'bah. Orang-orang berkumpul di sekeliling tiga orang tersebut. Mereka menceritakan apa yang mereka alami satu persatu. Bagaimanakah akhirnya orang-orang itu memutuskan? Siapakah yang paling pemurah? Orang-orang mengatakan, tiga orang itu semuanya sangat pemurah, tetapi Arobah lah yang paling pemurah dan paling dermawan. Dia memberikan semua harta yang dimilikinya, padahal dia sangat memerlukannya. Dia memberikan budak yang merupakan penuntun jalan baginya. Kisah ini merupakan kisah yang ditulis oleh Habibur Rahman El Siraj pada buku Ketika Cinta Berbuah Surga.